Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tengku Zila Shantika Alven, NIM 190321100064. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang estimasi fungsi produksi frontier untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ekonomi Produksi Pertanian. Baik, di sini kita akan mencoba untuk mengolah data menggunakan estimasi fungsi produksi frontier, di mana jumlah produk responden yang akan kita gunakan ada 60 responden. Untuk jenis datanya itu 1 tahun, untuk Y-nya itu jumlah produksi, sedangkan X yang akan kita gunakan adalah X1 sampai X5, di mana X1 adalah luas lahan, X2 adalah benih, X3 tenaga kerja, X4 adalah pupuk, dan X5 adalah pupuk kandang. Nah, yang pertama yang kita lakukan adalah kita copy dulu ini responden dengan jenis datanya. Kemudian kita paste. Nah, setelah itu kita learn-kan nilainya dengan membuat rumus sama dengan ln buka kurung, klik data yang mau di-learn-kan, tutup kurung, enter. Nah, setelah itu kita tarik aja langsung datanya sampai ke X5. Terus kita tarik ke bawah. Nah, setelah di-learn-kan, kita copy semua data ini tadi. Oke. Klik kanan, copy file, new. Nah, setelah ini kita buat 6 di belakang koma. Dengan cara klik ini, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Setelah itu, file, save as. Kita tulis nama filenya itu Ekonomi Produksi Pertanian. Jenis datanya text misdos. Kita simpan di frontier. Save. Oke. Yes. Lalu kita silang close all tabs dan save. Ini save. Nah, itu kita buka filenya. Filenya tadi di dokumen file kuliah. Di EPP frontier. Nah, ini kan udah ada nih datanya. EPP dalam bentuk TXT. Kita ubah dulu jadi DTA. Caranya kita buka file, kemudian save as. Di nama filenya kita klik .dta. Sedangkan save-nya itu dalam bentuk all files. Save. Nah, setelah ada yang bentuknya kayak gini, kita olah pakai aplikasi Frontier-nya. Nah, klik T, kemudian 1, klik nama datanya. Tadi namanya epp.dta. Nama outputnya epp.output. Datanya dalam bentuk produksi, kemudian udah di-learn-kan. Jumlah datanya ada 60, kemudian time-nya tadi 1 tahun. Jumlahnya itu 60 juga. Kemudian X-nya ada 5. Ini baru N. Nah, udah keluar kan outputnya. Ini kan nggak bisa dibuka nih outputnya. Biar dia bisa dibuka, kita ubah di belakangnya itu jadi DTA. Nggak DTA,
txt. Tapi karena tadi itu yang EPP udah ada, yang dalam bentuk txt, kita ubah nama EPP-nya di EPP2 txt. Yes. Nah, EPP2. Kalau kita buka bentuknya seperti ini. Nah, untuk interpretasinya yang kita gunakan yaitu the final MLA estimate. Ini nanti. Nah, untuk nilai LR-nya itu 0.6311 bla bla bla. Nah, tapi karena ada di belakangnya 01 berarti dia dikalikan 10. Jadi 6,311. Nah, untuk bisa menginterpretasikan ini kita gunakan pakai with number of restriction, atau 2 ini dianggap sebagai DF. Nanti kita lihat di kode PALM-nya untuk bisa menginterpretasikan semua data-data ini. Baik, setelah kita olah data-data tadi, maka selanjutnya kita akan menginterpretasikan output yang kita dapat dari Frontier tadi. Nah, dari hasil output yang telah kita dapatkan tadi, maka didapatkan nilai with number of restriction sebesar 2. Dimana kalau kita pakai data kode PALM, maka DF-nya itu adalah 2 tadi, kita dapat nilai kode PALM-nya sebesar 5,138. Nah, sedangkan di sini nilai LR testnya sebesar 0,63 yang dikali dengan 10 sehingga nilainya 6,311. Nah, sehingga nilai LR lebih besar dibandingkan nilai kode PALM yang menunjukkan bahwa H0 ditolak dan diterima H1. Berarti daerah penelitian tersebut terdapat kasus inefisiensi. Baik, selanjutnya kita lihat dari nilai gamanya, yang mana nilai gamma ini menunjukkan nilai sebesar 0,171 yang dikalikan dengan 100, sehingga nilainya 17,197. Nah, di sini kita lihat dari tingkat kesalahan. Kalau tingkat kesalahannya 10%, maka T-tabelnya 1,673 dan begitu seterusnya. Kemudian, karena kita melihat di sini T hitungnya sebesar 17,197, maka kita lihat dari nilai T tabel tingkat kesalahannya itu yang paling tinggi, yaitu tingkat pada 1%, yaitu kita gunakan nilai T-tabelnya sebesar 2,668. Sehingga nilai T hitung sebesar 17,197 lebih besar dibandingkan nilai T-tabel sebesar 2,668 yang menunjukkan bahwa 0,94% error term disebabkan karena inefisiensi teknis, sedangkan 5,06% disebabkan oleh resiko. Selanjutnya kita akan melihat penjelasan atau interpretasi dari the final MLA, yang mana beta 0 menunjukkan koefisien, beta 1 menunjukkan X1, beta 2 menunjukkan X2, dan begitu seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan tingkat kesalahan yang ada di tabel ini, sehingga interpretasinya adalah yang pertama, beta 1 yang menunjukkan X1 yaitu luas lahan, di mana nilai T hitungnya sebesar 4,690 lebih besar dibandingkan nilai T tabel dengan tingkat kesalahan 1% sebesar 2,668, yang berarti bahwa
variabel luas lahan berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Nah, hubungannya itu kita lihat dari koefisiennya. Koefisiennya kan positif, berarti dia berpengaruh secara positif. Sehingga dapat dikatakan jika luas lahan dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,792%. Nah, begitu juga dengan yang beta 2. Yang di sini beta 2 ini menunjukkan variabel benih, di mana nilai T hitung sebesar 2,787 lebih besar dibandingkan T tabel dengan tingkat kesalahan sebesar 1%, yaitu sebesar 2,668, yang berarti variabel benih berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Nah, hubungannya itu masih bersifat positif, yang berarti jika benih dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,280%. Nah, lanjut yang ke beta ketiga, yang menunjukkan variabel tenaga kerja, di mana nilai T hitungnya hanya sebesar 1,084. Kita lihat tingkat kesalahan yang paling kecil itu pada tingkat kesalahan 10%, yaitu walaupun dia tingkat kesalahannya 10%, dia masih menunjukkan nilai T hitungnya itu masih lebih kecil dibandingkan T tabel, sehingga variabel tenaga kerja tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Lanjut ke beta 4 yang menunjukkan variabel pupuk, di mana T hitungnya sebesar 3,956 lebih besar dibandingkan T tabel dengan tingkat kesalahan 1%. Nah, yang paling tinggi itu kan pada tingkat kesalahan 1%, sebesar 2,668, yang berarti variabel pupuk berpengaruh signifikan terhadap jumlah produksi. Hubungannya itu berpengaruh secara negatif karena nilai koefisiennya negatif, sehingga kita interpretasikan bahwa jika pupuk dinaikkan sebesar 1%, maka output akan menurun sebesar 0,178%. Lanjut ke beta 5, yaitu pupuk kandang, di mana T hitungnya sebesar 0,432. Nah, di sini nggak dikalikan ya, nggak dikalikan 10, tidak dikalikan 100, sehingga dia lebih kecil dibandingkan nilai T tabel dengan tingkat kesalahan 10%, sebesar 1,673, yang berarti variabel pupuk kandang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap jumlah produksi. Nah, lanjut kita lihat dari keseluruhan petaninya. Nah, di sini kita gunakan efisiensi teknis lebih besar dibandingkan 0,8, yang berarti petani efisien secara teknis. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka terdapat 51 petani yang memiliki nilai efisiensi teknis lebih besar dibandingkan 0,8. Dan artinya terdapat 52 petani yang efisien secara teknis. Sedangkan 9 petaninya, yaitu petani yang ke-21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, 44, dan 54 memiliki nilai efisiensi teknis lebih kecil dibandingkan 0,8, yaitu petani tersebut tidak efisien secara teknis. Tapi kalau kita lihat dari nilai efisiensi secara rata-rata menunjukkan nilai sebesar 0,851 lebih besar dibandingkan 0,8, yang berarti petani di daerah tersebut telah berproduksi secara efisien. Baik, sekian penjelasan saya tentang estimasi fungsi produksi frontier. Mohon maaf apabila ada perkataan yang salah. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.